وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال ابن المبارك. Okey. وبعد قال: wahai cucu Rasulullah, tambahlah. Pinta Sufyan lagi. Sufyan datukku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidikku dengan 3 perkara. Baginda berkata kepadaku, siapa yang bersahabat dengan pelaku kejahatan, ia tidak akan selamat. Siapa yang masuk ke tempat kejahatan, ia akan dituduh, yakni melakukan kejahatan. Dan siapa yang tidak menguasai lidahnya, ia akan menyesal. Jawab As-Sadiq. Ibnu Al-Mubarak bertanya kepada Wahab Ibn Al-Ward, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan ibadah? Jawabnya tidak. Bahkan ia tidak peduli dengan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abul Faraj Al-Jauzi rahimallahu ta'ala berkata, takut akan dosa itu adalah api yang membakar syahwat. Keutamannya adalah menurut kadar terbakarnya syahwatnya itu, kadar jauhnya daripada kemaksiatan, dan kadar terdorongnya akan ketaatan. Bagaimana ketakutan tidak menjadi keutamaan, sementara dengannya diperoleh kesucian diri, kewarakan, ketakwaan, kesungguhan, dan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Yang dalam naskhahnya terkandung petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka, yakni daripada melanggar perintahnya. Surah Al-A'raf ayat 154. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden, yakni tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, yakni melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya
yakni pembawa berita. Yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan, yakni kamu terhadap pengikut-pengikutnya, yakni kaum kafir musyrik. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, yakni jangan cuaikan perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 175. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, yakni untuk dihitung amalnya, disediakan baginya 2 syurga. Surah Ar-Rahman ayat 46. Sayadzakkaru man yakhsha, kerana orang yang takut, yakni melanggar perintah Allah, akan menerima peringatan itu. Surah Al-A'la ayat 10. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Surah Al-Fatir ayat 28. Ini kata musannif Allah. Okey. Kita sambung lagi. Kita sedang bercakap dengan topik takut berdosa. Ya, dengan topik takut berdosa. Dan analoginya adalah sifat takut berdosa ini perlu ditanam di dalam diri kita, perlu ditanam di dalam rohaniah dan jasmaniah kita, perlu ditanam di dalam rasa dan perasaan kita khususnya, supaya ianya nanti menjadi benteng, menjadi motivasi, itu yang kita sebutkan, menjadi motivasi, menjadi benteng, menegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah SWT. Ya kan? Satu sisi. Adapun sisi yang lebih besar adalah menegah kita daripada rosak hubungan dengan Allah SWT. Ya? Jadi keperluannya, kepentingannya kita berkali-kali bincang sudah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita betapa pentingnya untuk kita menyemai, menanam rasa takut berdosa di dalam hati kita, di dalam rasa dan perasaan kita. Okey. Nah, kemudian terakhir kita mengutip pelajaran daripada dialog antara Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, seorang waliullah, seorang sufi, seorang ahlillah, orang kerohanian. Dialognya dengan cicit, dengan piutnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ja'far As-Sadiq Ibnu Zainal Abidin Ibnu Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, dan dari dialog itu kita mendapat banyak pelajaran, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyambung, kemudiannya ada lagi dialog di sini sedikit lagi, rentetan pertanyaan, rentetan permintaan Sufyan Ats-Tsauri kepada piutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wahai cucu Rasulullah, tambahlah, artinya tambahlah nasihat, ya, tambahlah nasihat, tambahlah pengajaran, gitu, pinta Sufyan. Lalu Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Ja'far As-Sadiq menjawab, Sufyan katanya, datukku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidikku dengan 3 perkara. Mendidik, mengajarku, membimbingku. Nah, boleh saja di situ. Kayakan istilah ya, mendidikku ai membimbingku dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara ai pengajaran. Nah, jangan kita hentikan 3 perkara itu. Nah, itu dikhitabkan sebagai itu saja yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Betul kan? Nah, jadi kita khitabkan 3 perkara itu ai pengajaran. Nah, ada 3 pengajaran yang diajar kepada baginda Nabi, kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Baginda berkata kepadaku, siapa yang bersahabat dengan pelaku kejahatan, siapa yang bersahabat
Nah, sahabat itu dengan makna yang kita jelaskan sudah, akrab. Ya. Nah, dia akrab. Ini dalam pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh para ulama, katanya jangan bersahabat dengan orang yang bermaksiat. Jangan bersahabat artinya jangan akrab itu. Ya, jangan kita dekat dengan mereka. Kita apa ya? Kita berkawan, berteman sampai rapat, akrab ataupun rapat. Jangan. Nah, berkawan boleh, bukan salah. Ya, tetapi tidak boleh akrab, tidak boleh rapat. Itu maksudnya. Jadi sama saja di sini, ya. Sama saja di sini. Siapa yang bersahabat, ai akrab, ai rapat dengan pelaku kejahatan, nah, ia tidak akan selamat. Ia tidak akan selamat ai daripada melakukan kejahatan. Ia tidak akan selamat ai daripada melakukan kejahatan. Nah, itu maksudnya. Siapa yang masuk ke tempat kejahatan? Siapa? Tidak kira siapa di sana ya. Siapa yang masuk ke tempat kejahatan? Ia akan dituduh melakukan kejahatan. Nah, sisi lain, tuduhan orang. Dan siapa yang tidak menguasai lidahnya? Siapa yang tidak menguasai lidahnya? Menguasai dengan maksud menjaga, memelihara daripada perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Ia akan menyesal. Ia akan menyesal. Nah, menyesal kenapa? Karena lidah itu menyebabkan dia berdosa, gitu kan? Nah, lidah itu nanti menyebabkan ia berdosa. Nah, demikian 3 pengajaran yang pada Walid. Nah, ini secara umum saja, ya, pengajaran secara umum ataupun nasihat baginda Nabi SAW secara umum, bimbingan baginda Nabi SAW secara umum. Pertama, jangan kita bercampur dengan orang-orang. Bukan jangan bercampur, jangan akrab, jangan rapat dengan orang-orang yang jahat. Nanti terpalit kejahatan itu kepada kita. Kedua, jangan kita masuk ke tempat-tempat kejahatan. Nah, masuk ke tempat kejahatan itu mungkin saja maknanya tempat perjudian kah, tempat pelacuran kah, tempat orang-orang bermaksiat kah, disko, dangdut, karaoke. Mungkin begitu kan. Nah, itu maksudnya tempat kejahatan. Jangan kita masuk. Ya, kalaupun kita tidak terlibat, nanti tetap kita dituduh juga. Nanti disebar-sebarkan saja aib kita itu. Oke, dan yang ketiganya menjaga lidah. Nah, lidah kita perlu dijaga. Jangan main-main kau cakap saja, betul kan? Silap kau cakap menjadi fitnah, betul kan? Nah, atau menjadi ghibah, atau menjadi namimah. Nah, ketiga-tiga hal itu merupakan dosa besar semuanya. Masya Allah. Jadi ambil pelajaran di situ. Takutlah ya kepada Allah SWT. Takutlah berdosa. Kemudian kata Musannif Ibnu Al-Mubarak, lebih dikenali dengan Ibnu Mubarak. Ini tabi'in juga, tabi'in akhir dia. Ibnu Mubarak bertanya kepada Wahab Ibnu Al-Ward. Nah, Wahab Ibnu Al-Ward juga adalah tabi'in mutaakhir. Kita sebut sudah itu. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah SWT itu merasakan ibadah? Nah, jadi pertanyaan ini sangat ilmiah itu ya, sangat bagus. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, bermaksiat artinya derhaka. Ya, derhaka artinya bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bercanggah dalam soal iman, bercanggah dalam soal Islam, bercanggah dalam soal ihsan, ya kan? Yang tidak menyebabkan jadi kafir, dipanggil bermaksiat. Ada istilahnya mukmin asi, beriman tetapi bermaksiat, ya kan? Nah, itu bermaksiat. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan ibadah, merasakan manisnya, lazatnya, indahnya ibadah?
Diaikan di situ. Ya, ulang. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan manis, indah, lazatnya ibadah? Nah, satu pertanyaan yang boleh disebut sudah nilai ilmunya tinggi, sangat bagus. Kita pun perlu bertanya kepada kita juga, kan? Nah, jawab siapa? Jawab Wahab Ibnul Ward. Nah, Wahab Ibnul Ward, dia pun tabi'in. Ibnu Mubarak juga tabi'in mutaakhir. Ya kan? Nah, begitu. Jawabnya, tidak katanya. Nah, tidak artinya tidak merasakan manis, indah, lazatnya ibadah. Bahkan, ibadah itu terasa kosong saja. Ya kan? Tidak merasakan apapun. Itu. Nah, boleh takut keadaan ini mungkin kita kan. Kau rasa apa Miji kau buat ibadah? Nah, jujur saja aku tanya. Ketika kau buat ibadat kau rasa apa? Rasa malas kan? Rasa jika tidak perlu solat kan bagus. Nah, gitu kan? Jika tidak perlu puasa, Masya Allah. Ini perlu kena solat, kena itu, kena ini, kena... Oh. Nah, itu mungkin perasaan-perasaan yang ada pada kita. Kan? Allah. Sedangkan tentang manisnya ibadah, ya, tentang lazatnya ibadah, tentang indahnya ibadah, tentang aman, damai, tenangnya ibadah, hal ini disepakati. Para ulama kita, ahli sunnah wal jamaah sepakat semuanya. Ya. Jika berdalilkan Al-Quran, ala tatma'innal qulub, sekurang-kurangnya dalil ya, ala tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hati. Menenangkan itu apa? Membahagiakan, mendamaikan. Ya kan? Sudah tentu bahagia damai itu datang daripada perasaan manis, indah, lazat. Ya kan? Mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sepakat sudah para ulama. Nah, justru apabila kita tidak merasakan manisnya, indahnya, lazatnya, nah berarti di sana ada hal yang perlu kita pikirkan. Paham kan? Ada perkara yang perlu kita pikirkan. Apa? Nah, pertama mungkin kita jahil, tidak ada ilmu. Itu pertama. Jadi ibadah kita dalam keadaan kita tidak mempunyai ilmu. Itu pertama. Ya kan? Yang kedua ini penting. Mungkin saja kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sedar atau tidak. Jadi ada dua hal di situ terkait dengan merasakan indahnya, ya. Terkait merasakan indah, manis, lazat, tenang, bahagia, damai. Nah, apa lagi, Pak? Aman. Ya, ada banyak terkait itu. Ya, merasakan indah, bahagia, damai dalam ibadatnya. Dalam ibadat. Nah, ibadat itu sendiri maknanya hidup. Maknanya kehidupan, betul? Nah, jadi kita merasakan indah, semua ini kita rasakan jika kita bukan merasakan. Betul. Pertama, jika tidak ada pada kita mau cakap tentang apa ya? Kita mau bercakap tentang kenapa kita tidak merasakan, nah itu kan? Kenapa? Mengapa? Mengapa kita tidak? Ya, kemudian baru ini. Ya. Nah, jawabannya pertama kita jahil. Jahil dalam ibadah. Ya, itu pertama. Jahil lawannya ilmu ya. Nah, yang kedua karena kita bermaksiat
ya, secara sedar atau tidak. Nah, disebut begitu saja. Nah, hal ini ya berkaitan dengan topik kedua ini, para ulama berbincang panjang. Yang ini pun bincang panjang, tetapi terkait dengan hal kedua ini, para ulama mengaitkan dengan keadaan, ya, dosa lalu, dosa semasa, dan dosa akan datang. Nah, para ulama berbincang tentang bermaksiat secara sedar atau tidak. Nah, jadi yang menyebabkan kita tidak merasakan indah, manis, lazat, tenang, bahagia, damai, aman dalam ibadah kita, termasuk hidup kita itu sendiri, pertama, jahil dalam ibadah. Kita jahil dalam ilmu tentang ibadah. Kan? Nah, salah satu bentuk kejahilan kita yang ketara adalah kita tidak tahu bahwa life itu keseluruhannya adalah ibadah. Betul kan? Kita melihat ibadah itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur Asyura, bla 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 bla. Nah, kita pandang itu saja ibadah. Padahal life 24 jam itu adalah ibadah. Kemarin kita belajar tentang itu, betul kan? Ya. Oleh kerana kita jahil, itu sebahagian daripada bentuk kejahilan kita, boleh sebut ya. Nah, kejahilan kita tidak melihat bahwa life itu sendiri sebenarnya adalah ibadah. Atau sekurang-kurangnya platform kepada ibadah, kurang-kurangnya. Nah, kita tidak memandang begitu. Kenapa? Karena kita jahil. Kita yang menjuzuk-juzukkan ibadah itu. Satu. Ya kan? Yang kedua, bermaksiat kita secara sedar atau tidak sedar. Dan maksiat itu mungkin telah lalu, lama dulu. Nah, ini akan memberi kesan kepada rohaniah kita. Akan memberi kesan kepada rasa dan perasaan kita. Faham kan? Nah, satu. Itu lalu, pas. Kemudian dosa semasa, campur lagi dengan dosa semasa. Tengok orang, nah orang pun mana kita tahu, dia pun sama saja keadaannya macam kita juga kan. Taklifnya sama saja. Kita pun ditaklifkan dengan syariat. Dia pun sama saja, betul kan? Dia mendedahkan aurat, kita melihat auratnya dengan sengaja misalnya, betul kan? Nah, tambah itu dosa semasa. Hari-hari kan. Nah, sebab itu Walid tidak suka mau keluar-keluar. Kita hari lagi Walid buat pondok Walid di situ, belakang itu. Kamu duduk di situ saja, tidak keluar-keluar, tahu kan? Sementara tanah ini kita selesai tanah ini, aku mau buat pondok aku di payah sana, bawah sana saja. Aku tidak mau keluar lagi sudah. Petang-petang kau beli pisang saja kasih aku makan. Bukan beruk, aku bukan kera. Tapi aku mau makan pisang saja hidup, tahu kah? Okey. Dan yang ketiga, dosa akan datang. Para ulama berbincang tentang itu. Kenapa dosa akan datang? Nah, kau punya imajinasi. Tahu kah? Ya? Kau punya imajinasi, kau punya fikiran ke depan. Nah, aku pikir macam mana? Aku bulan depan ada duit sikit, aku mau ke Hat Nyai. Itu contoh. Faham tak? Mau ke Hat Nyai itu bukan salah. Aku mau ke Hat Nyai. Buat apa? Aku mau menikah, bang. Itu bagus. Betul. Tapi kalau kau ke Hat Nyai mau masas kepala, masas. Itu salah sudah. Itu contoh. Boleh kasih contoh. Ya, kadang-kadang dosa itu boleh jadi, walaupun pada hakikatnya dosa itu apabila dilakukan, baru disabitkan dengan dosa, gitu kan? Nah, imajinasi itu membawa kita kepada dosa. Sebab itu, isilah pikiran kita dengan zikir dan fikir, supaya kita tidak terpalit, tersangkut dengan dosa-dosa yang sabit imajinasi itu. Tahu tak? Mesti ada imajinasinya. Walid tahu, Walid muda dulu daripada kamu orang. Aku tahu saja. Okey. Tidak ya, jawab Wahab Ibn al-Ward, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, jawabnya tidak katanya. Nah, tidak.
Orang yang bermaksiat tidak akan merasakan manis, indah, lazat yang kita sebutkan itu. Nah, justru apabila tidak merasakan itu, nah, kita mungkin saja perlahan-lahan, ya kan, meninggalkan ibadah. Nah, itu yang terjadi kepada kebanyakan orang, ya, perlahan-lahan meninggalkan ibadah, ya. Dan apabila perlahan-lahan meninggalkan ibadah, kemudian meninggalkan ibadah, ya, apalagi ibadah itu tersabit dengan taklif wajibnya, misalnya kan, nah, meninggalkan yang wajib tanpa merasakan apa-apa. Nah, sebab itu disebut, bahkan dalam jawabnya tadi, bahkan ia tidak peduli dengan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tidak peduli. Nah, tidak peduli itu maksudnya tidak merasa takut berdosa. Tidak peduli tidak merasa takut berdosa dengan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita lihat. Kita juga berhak memandang, melihat di luar sana, ya. Nah, orang-orang yang seronok dengan maksiat. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan berdosa. Mereka tidak pernah ada rasa takut berdosa, kan? Nah, itu. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan. Kemudian kata musannif Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi. Nah, lebih dikenali dengan Ibnul Jauzi. Ya. Ini didatangkan gelar-gelar dia sebagai Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ya, nanti dalam kitab-kitab lain mungkin menyebut Ibnul Jauzi saja. Nah, beliau adalah seorang imam besar pada tahun 500 Hijrah juga. Tahun 500 Hijrah juga. Lebih awal daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, ketika Imam Ghazali menjadi seorang murid, menjadi seorang pelajar, nah, antara yang dia belajar adalah Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa katanya dalam nasihatnya mungkin? Katanya takut akan dosa itu adalah api yang membakar syahwat. Nah, jadi ini kita bercakap tentang kenapa pentingnya sifat rasa takut berdosa di dalam hati kita. Kenapa pentingnya? Jawabnya. Ini Ibnu Jauzi menjawabnya. Bukan Walid, bukan Imam Ghazali, bahkan ulama sebelumnya. Ya, mengatakan takut akan dosa itu. Takut akan dosa itu kan sifat, kita sebut sudah. Takut akan dosa itu adalah api yang membakar syahwat. Nah, ini majaz. Api yang membakar syahwat, api yang membakar keinginan kepada dosa yang lain. Itu. Rupanya takut berdosa itu, ya, pada majaz ini mengatakan seperti api yang boleh membakar nafsu syahwat kita. Dalam konteks perbincangan, apa yang lebih mendesak selain daripada nafsu syahwat, nafsu badannya. Nah, itu desakannya sesuai aliran. Nafsu haiwaniyah desakannya sesuai aliran saja. Tapi nafsu syahwat desakannya pada semua orang. Nafsu syahwat desakannya pada semua orang. Nah, mungkin saja orang-orang tua yang tidak berdaya sudah, nah mungkin tidak ada, kan. Tapi hakikatnya nafsu syahwat itu mendesak semua orang. Apalagi yang muda-muda macam kamu orang midi. Nah, nafsu syahwat itu mendesak saja. Nah, kalau perempuan itu umurnya naik 15, 16, dia mulai mendesak sudah. Nafsu syahwatnya itu, tahukah? Okey. Keutamaannya, apa maksud keutamaannya di sini?
Maksud keutamaannya ai kepentingannya pun boleh juga kan. Keutamaannya ai kepentingannya. Apa? Takut berdosa itu. Rasa takut berdosa itu. Ya. Keutamaannya ai kepentingannya. Ai takut berdosa itu adalah menurut kadar terbakarnya syahwatnya itu. Adalah menurut kadar terbakarnya syahwatnya itu. Maksudnya, lagi besar rasa takutnya, lagi besar rasa takut berdosanya, nah, lagi besar syahwat, nafsu syahwatnya itu terbakar. Paham kan? Ini kalau kita mau ukur, mungkin kita pakai persen saja, persen. Kita katakan persen itu, ya mungkin jika takut berdosa itu 20%. Nah, nanti dia membakar nafsu syahwat kita 20% juga. Maksudnya begitu. Jika 50%, ya, dia akan membakar nafsu syahwat kita 50% juga. Maksudnya begitu. Apalagi 100%. Nanti dia membakar nafsu syahwat kita 100%. Nah, ketika itu kita tidak mau lagi, Pak. Kau cantik kah? Kau apa kah? Tidak mau sudah. Jadi, aku mau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul saja. Dengan cantikmu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Nah, jadi jika Allah yang memberikan, lebih baik aku mencari Allah daripada mencarimu. Oh, ketika itu 100% sudah. Dengan walaupun dulu, ialah kan, kalau dulu aku bina diri takut berdosa ini 100%, aku pun tidak mau menikah. Susah, tahu kan? Payah, macam hal. Semak saja. Mau mengaji pun susah. Sebab itu Imam Nawawi, kau tengok, dia belajar. Ketika ditawarkan kepadanya isteri, dia bilang, aku takut terperangkap di antara dua paha wanita, katanya. Mana terperangkap di butterfly itu, tahu kan? Betul kan? Nah, itu Imam Nawawi, bukan aku. Imam Nawawi yang sebutnya begitu. Baca saja Al-Azkar An-Nawawi, baca saja I'anatul Talibin, tulisnya begitu, Pak. Terperangkap, nah, jam sudah. Mau belajar pun payah, itu payah, payah. Semuanya payah. Okey. Keutamaannya adalah menurut kadar terbakarnya syahwat itu. Ya, itu keutamaannya. Jadi kalau kita mau seluruh nafsu syahwat kita terbakar, termusnah, tertunduk sebagainya. Nah, kita perlu mengisi rasa dan perasaan kita itu takut berdosa dengan kadar yang wajar, gitu kan? Kadar yang munasabah. Jadi diisi, takut berdosa. Dididik, dibentuk dengan rasa takut berdosa, gitu. Kadar jauhnya daripada kemaksiatan dan kadar terdorongnya akan ketaatan. Nah, semua itu terkait itu. Ya, jadi kepentingannya takut rasa berdosa itu dengan figure yang kita sebutkan di belakang ini, contoh ya. Nah, itu nantinya akan menentukan kadar jauhnya kita daripada kemaksiatan. Jadi, kalau dalam rasa dan perasaan kita itu 50% takut berdosa, maka kita akan lari daripada kemaksiatan 50% juga, gitu kan? Kalau dalam hati kita itu ada 100% takut berdosa, nah kita akan lari, jauhkan diri kita daripada kemaksiatan 100% juga. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Dan kadar terdorongnya akan ketaatan sama saja. Ya? Apabila kita lari daripada maksiat, nah nanti terdorong kita kepada taat, betul kan? Nah, itu adalah hal yang sunnatullah sudah. Kau tinggal maksiat, kau akan taat. Kau tinggal kufur, kau akan iman. Betul kan? Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengkufuri taghut, dia beriman kepada Allah SWT.
Ini berarti siapa yang kompromi dengan taut, dia tidak beriman. Kan? Nah, tidak ada kompromi taut dan iman, tidak ada. Jelas? Subhanallah. Bagaimana ketakutan? Nah, ini bentuk nasihat daripada Ibnu Jauzi juga ya. Kemudian katanya, bagaimana ketakutan tidak akan menjadi keutamaan? Ya, jadi katanya, bagaimana ketakutan yang dimaksudkan di sini adalah takut berdosa ya. Babitkan supaya ayat ini tidak menjadi canggung. Bagaimana ketakutan takut berdosa tidak menjadi keutamaan penting. Bagaimana ketakutan takut berdosa tidak menjadi keutamaan penting. Jadi seolah-olah bagaimana rasa takut berdosa itu tidak menjadi penting kepada kita. Bentuk pertanyaannya istifhamiyah di situ. Dalam pertanyaan ada jawaban sudah. Sementara dengannya, nya apa? Nya dhamir mustatir itu. Dengannya takut berdosa itu. Sementara dengannya takut berdosa itu, nya itu ada murajaatnya. Sementara dengannya takut berdosa itu diperoleh kesucian diri. Sekarang kita tembus sudah tembok kefahaman ini. Ya. Jadi kenapa rasa takut berdosa itu tidak menjadi penting, sedangkan dengannya, dengan rasa takut berdosa itu diperoleh mendapat kesucian diri. Nah, artinya yang lain, dengan rasa takut berdosa itulah kita dapat membersihkan diri kita, betul kan? Dapat membersihkan akal, membersihkan hati, membersihkan tingkah laku kita. Nah, dengan rasa ataupun dengan rasa takut berdosa itu mampu kita. Nah, kita bercakap sudah tentang membersihkan rohaniah dan jasmaniah kita, betul Mimi kan? Nah, kita bercakap tentang membersihkan rohaniah kita dari syirik, membersihkan rohaniah kita dari nifaq, membersihkan rohaniah kita dari fasik. Nah, semua itu motivasinya bertitik tolak dari rasa takut berdosa. Jika tidak ada rasa takut berdosa, kita pun tidak akan membersihkan diri kita. Mau zikir kah, mau fikir kah, mau apa kah, kita pedulikan saja, kan? Kita ikut nafsu kita saja. Malam karaoke. Ini malam aku mau bawa lagu SG Bank. Esok malam aku mau bawa lagu L Ramli. Lusa malam aku mau bawa lagu P Ramli. Nah, pikir itu saja. Cabaran karaoke nanti kamu orang yang akan, orang Sabah lagi kuat cabaran karaoke, betul kan? Semuanya karaoke saja, kenduri karaoke, orang mati pun karaoke. Jadi misi kau membuat macam mana itu nanti? Pandai-pandai kau, pandai-pandai kau buat dakwah sana. Itu kerja kau. Okey. Jadi ulang ayat. Bagaimana ketakutan rasa takut berdosa tidak menjadi keutamaan penting. Sementara sedangkan dengannya, dengan rasa takut berdosa itu diperoleh mendapat kesucian diri. Nah. Okey, jelas sudah. Apalagi kewarakan. Di sini ditulis kewaraan, mau baca ini salah. Ya, mesti ada K-nya. Karena warak itu dia terhenti pada huruf ain. Wara'un. Dia wazan sulasi mazid. Betul kan? Wazan sulasi saja. Wara'a.
Wara'a itu wara'un. Jadi kalau kita melayukan mau kena pakai perkataan K. Jika tidak jadi wara'an. Wara'an itu bahasa Jawa. Aku pun tidak tahu, bah. Mungkin maknanya tembakau Jawa juga. Wara'an. Okey, kewarakan. Ya. Nah, dengan rasa takut berdosa itu, nah kita boleh mencapai kewarakan. Dengan rasa takut berdosa itu, kita boleh mencapai kesucian diri. Apa lagi? Dengan rasa takut berdosa itu, kita boleh mencapai ketakwaan. Nah, selanjutnya itu. Ketakwaan yang di dalamnya itu ada 9 sifat kita sebut sudah kan. Kita boleh mencapai taubat, mencapai syukur, mencapai sabar, mencapai semuanya sampai kepada mahabbah. 9 sifat itu, nah, berpunca daripada ada di dalam hati kita atau rasa dan perasaan kita takut berdosa. Ya. Jadi justru takut berdosa itu mesti menjadi doktrin, tahu tak? Perlu ditanam, you know kan? Nah, kalau kita nanti ada anak, tanam di anak kita. Di rasa dan perasaan anak kita takut berdosa. Baru dia tidak akan buat dosa. Kalaupun dia buat dosa, nah itu mungkin pengaruh-pengaruh lain kan. Sekitar dia. Dan jika kita tidak tanam, anak kita pun syok buat dosa saja. Kita di sini sembahyang, dia pergi buat dosa. Kita berdosa juga, mesti tahu tak? Anak kita berdosa, kita menanggung dosa. Selama mana dia tidak akil balik. Dengan istri kita berdosa, kita juga menanggung dosa, betul kan? Jadi kita orang lelaki ini tempat menanggung dosa saja, kau tahu kan? Itulah. Malang juga jadi lelaki kan? Jul kan Jul? No. Nanti anakmu ada 20 orang, macam anak Fas juga, 20 orang. Nah, anakmu punya dosa, kau yang tanggung. Istrimu ada berapa orang? 19. 19 orang. Nah, dosa mereka kita yang tanggung. Bukan. Mereka mengumpat, popet, buka tingkap sini, tingkap sebelah sana, rumah ini kan. Mencorak tingkap. Nah, kita yang tanggung dosanya. Tahu kan, Jul? Mereka tidak menutup aurat, kita yang menanggung dosanya. Allah. Kemana tu? Kesian kami orang lelaki kan? Macam mana sila? Kesian lagi perempuan. Nah, dalam perkara dosa, kesian kami. Kamu orang nanti mau bedak lah, mau itulah, mau inilah. Kan? Nah, kami orang yang nanti Allah. Astagfirullah. Okey. Apa lagi? Kesungguhan katanya. Kesungguhan. Ya. Kerana takut berdosa itu menjadikan kita seorang yang berkesungguhan. Dalam arti kata yang lain, sungguh-sungguh dalam ibadat. Begitu kan? Nah, bukan main-main. Lawan daripada sungguh-sungguh adalah main-main. Nabi SAW ada menegur umat dalam satu hadis. Ya, tentang main-main dalam ibadah. Macam mana main-main dalam ibadah? Antaranya yang dibincangkan oleh para muhaddis ya, tentang bermain-main dalam ibadah itu. Ada antaranya apa ya? Suka buat, tidak suka tinggal. Ya kan? Dia merasa mau buat, dia buat. Jika dia merasa tidak mau buat, dia tinggal. Tanpa mempedulikan sifat taklifnya. Faham tak? Sifat taklifnya itu. Jadi kalau kita yang wajib itu perlu dibuat secara wajib, betul. Nah, yang sunat itu secara sunat, demikianlah yang lain. Nah, adapun orang yang bermain-main dalam ibadat itu, nah dia suka-suka saja. Wajibkah, sunatkah, apakah? Dia main hentam saja, suka-suka. Nah itu. Kita takut itu. Itu kesungguhan. Dan apalagi? Dan amalan-amalan utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dengan sifat rasa takut itu, dengan sifat rasa takut berdosa itu, ya, akan membolehkan kita melakukan amalan-amalan utama katanya.
amalan-amalan utama. Ya, perkataannya di situ amalan-amalan utama ai penting. Ya. Yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasinya ada pada takut berdosa. Jadi dengan motivasi takut berdosa itu membolehkan kita melakukan amalan-amalan penting yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kasih tahu kami rantau hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku bacakan sudah, aku riwayatkan sudah. Kau jangan kasih malu kami orang lelaki, wah. Sebutkan. Tahajud. Nah, boleh suruh baca, boleh suruh sebut hadisnya kan, dalilnya. Itu tahajud itu perbuatannya, dalilnya dulu. Dari dalil itu baru kau boleh menceritakan tahajudkah, terkejudkah, apakah. Nah, seorang pun tidak ingat. Siapa yang ingat dalil? Nah, sila. Kamu tulis di buku. Nah, yang ingat bah, yang tulis itu, aku tahu tulisnya. Rantau lagi banyak menulisnya, kau tahu kah? Nah, kau pertahan diri saja. Nah, kau tempat lihat buku itu, kau baca hadisnya. Nah, nota itu 10 tahun lagi pun, kalau kau tidak ingat dia, tetap nota di situ, bah, tetap ada di bukumu, kan? Ada hadisnya, hadis sahih itu. Okey, kau bacakan hadisnya. Pendek saja. No, terkantui semuanya. Ma taqarraba 'abdun illallah illa bin nawafil. Nah, itu hadisnya. Sesuai dengan perkataan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kerana itu kutanyakan dalil. Faham tak? Kalau kami dulu ada dalil, besok ingat sudah. Khususnya masa balik belajar di Pakistan lagi-lagi. Kau tidak ingat, nah kau kena marah dari pagi sampai malam. Bukan syekh yang marah kita. Nah, senior-senior kita itu yang akan marah kita, tahu tak? Apa mau belajar itu pun tidak ingat, bikin malu kita orang lelaki saja. Ini. Nah, apa dalilnya? Ma taqarraba 'abdun illallah illa bin nawafil. Nah, berdasarkan hadis ini pengertiannya ya, yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nawafil, bukan yang wajib. Paham tak? Nah, kalau demikian, yang wajib itu tujuannya apa? Yang wajib itu mengikatmu, menambatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sunat itu kemudian yang mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, kau tidak boleh buat yang sunat untuk mendekatkan dirimu dengan Allah kerana kau tidak ada tambatan, tidak ada ikatanmu dengan Allah. Ini berarti kau perlu melakukan yang wajib itu sebagai ikatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kau melakukan yang sunat itu sebagai sesuatu yang membawamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itu maksud hadisnya. Jelas sila. Nah, aku tidak tahu keberapa ribu kali ku ulang sudah. Ribu kali kan? Nah, aku pun tidak tahu bahawa cakap saja ribu kali. Mau kasih banyak kan? Ingat Mizi ya? Nah. Jadi, yang wajib itu mengikat kita dengan Allah SWT. Yang sunat itu nantinya mendekatkan kita dengan Allah SWT. Maka barulah datang. Yang sunat itu apa? Nafilah itu apa? Nah, disebut rantau tadi, tahajud katanya. Mau tahajud apa? Kita jam 5 pagi pun tidak tidur. Bomo Melayu sedunia mana ada tidur?
Nah, jadi mau tahajud bila kita ketinggalan kan? Nah, bukan begitu fahamnya. Jelas ya? Nah, jadi kasih jelas. Faham itu kasih betul. Okey. Terus kita. Kemudian kita disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala oleh musannif dengan mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Yang dalam naskahnya itu ai kitab. Naskahnya itu naskah ai kitab ya. Lazim kita sebut kitab saja, mana kita sebut naskah? Kalau naskah pun kita sebut naskah saja dalam bahasa Melayu kan. Naskah bahasa Arab. Dan dalam naskahnya, yakni kitab, terkandung petunjuk dan rahmat. Kitab yakni Al-Quran itu. Terkandung petunjuk dan rahmat. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka, yakni daripada melanggar perintahnya. Surah Al-A'raf ayat 154. Bersungguh-sungguh takut. Nah, itu istilahnya. Jadi bersungguh-sungguh takut itu apa? Takut berdosa. Itulah maksud bersungguh-sungguh takut. Kan? Takut berdosa dan dimurkai. Dosa, nah kita bercakap sudah konsep isnan, konsep dua itu. Kan? Dosa dimurkai, kebaikan disukai, begitu kan? Nah, okey. Kemudian ayat Allah SWT, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden. Ini syurga Aden. Kita ada sebut baru-baru ini kan? Apa ya? Tentang syurga yang dijanjikan dengan syurga pilihan. Ini kan? Nah, syurga pilihan ada 3. Syurga yang dijanjikan ada 7. Nah, bukan berarti 9. 7 juga. Kan? Nah, syurga pilihan ada 3 menurut Al-Quran. Yang baki lagi 4 itu disebut syurga yang dijanjikan. Nah, jadi keseluruhannya 7 juga. Jadi Aden adalah salah satu Adenin, macam-macam sebutan. Salah satu syurga pilihan. Ya, maksud syurga pilihan itu orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemuliaan mereka di dunia dan kemuliaan mereka di hari akhirat kelak. Para ulama antara lain memberi komentar mengatakan bahawa kalau disebut sudah kan, Firdaus itu akan dimasukkan ke dalamnya orang-orang siddiqin, ya kan? An-Na'im, Jannatun Na'im akan masuk ke dalamnya orang-orang syuhada. Kemudian Jannatul Adn yang ini akan dimasukkan orang-orang salihin. Nah, yang lain-lainnya itu campur-campur saja. Ya, cap ayam, cap kura, cap biawak. Nah, itu nanti masuk yang lain-lain yang 4 itu. Nah, mungkin mereka diazab dulu, kemudian dimasukkan. Faham tak? Mereka diazab satu tempoh dengan sesuai dengan dosa mereka dan sebagainya. Nah, baru dimasukkan ke dalam syurga. Nah, yang 4 itu baki. Faham tak? Nah, itu kefahaman saja ya. Tidak perlu kita berdebat-debat dengan orang. Oh, mana ada syurga semuanya sama saja. Nah, kau jangan berdebatlah. Debat buat apa? Dia punya pengetahuannya sekadar itu saja kan. Okey. Surga Adnin, yakni tempat tinggal yang tetap. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya dalam surga itu. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha kepada Allah SWT, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut. Nah, ini teks
ayat yang terkait dengan topik kita ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah itu. Ya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, yakni melanggar perintah Tuhannya. Takut melanggar perintah Tuhannya. Sudah tentu bermula dengan rasa takut berdosa. Betul. Nah itu dalilnya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya, yakni pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan. Pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan. Ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan ajakan berbuat jahat. Ya. Kalau dilihat dalam surah Al-Imran ayat 175 pada keseluruhan ayat, nah dia bermula dengan bisikan-bisikan berbuat kejahatan, bisikan-bisikan berbuat maksiat, bisikan-bisikan berbuat hal yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Nah, adapun bisikan-bisikan ini ada kepada semua orang, kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya. Mereka itu adalah nabi-nabi, rasul-rasul, para siddiqin, para anbiya, para salihin, para anbiya, para syuhada, para siddiqin, syuhada, salihin. Nah itu, kan? Dan kita pun perlu berjuang sampai ke peringkat itu, sekurang-kurangnya salihin, supaya kita terpelihara, dipelihara oleh Allah SWT. Atau kata para ulama, sekurang-kurangnya di makam rendahnya adalah muhafizin. Ya, muhafizin. Muhafizin itu sendiri dengan maksud Allah menjaga kita. Ya. Kita mau jaga sendiri kita, mana ada upaya misi. Nah, karena itulah kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim, kan? Itu tidak ada daya upaya bah. Tengok cantik saja kita pun geram, kan? Betul bah. Geram. Kan juga kan? Nah, kamu orang tidak geram, aku pandai geram bah itu. Nah, kamu orang wali sudah. Kan? Buya macam mana buya? Geram juga kan? Yang tidak geram Abang Arif saja. Dia pun wali sudah. Okey. Jadi sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan, nah, ketika dia datang kepada kita membisikkan, ya, membawa berita-berita buruk, bukan buruk pada sisinya, ya kan? Membawa berita-berita yang mengheret kita kepada kemaksiatan. Nah, contohnya dia bawa berita akan ada konsert live siapa? Nah, di sekian-sekian tempat, Bukit Selambau, di mana? Nah, di ujung Simpang 3 sana. Jalan ke Sungai Petani dengan ke Kuala Ketil itu, konsert live daripada Indun, Inul Darastita, kan masuk ke telinga kita. Nah, itulah bisikan iblis, itulah bisikan syaitan, tahu tak? Inul Darastita, tahu tak? Kau kenal Ina? Kau tidak kenal? Nah, aku kenal, bah. Dia itu kalau dia bergoyang, punggungnya itu goyang-goyang gitu, bah. Punggungnya berpusing-pusing saja, tahu kah? Nah, itulah Inul Darastita. Kau tahu ke Sila? Kau pun tidak tahu. Oh, bagus buat kamu orang. Dia dikenali dengan apa? Goyang gerudi. Nah, kau bayangkan goyang gerudi itu macam mana, tahu tak? Itulah Inul Darastita namanya. Orang interview dia, Mbak Inul apa agamanya? Aku Islam. Tapi ketika aku mau goyang gerudi, aku tinggalkan Islam itu dulu. Aku pakai yang lain. Allah, Masya Allah. Tapi bukan salah goyang gerudi, ya. Kau mau goyang gerudi kah? Kau mau goyang germit kah? Kau mau goyang apa kah? Boleh, Pak. Kau faham, Pak? Nah, dalam dom kau sorang-sorang saja. Kau goyang.
Sampai runtuh dom pun tidak apa. Ha? Tapi kau goyang garudi di depan mata orang, kan, orang ramai yang melihat, nah itu maksiat kan? Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Betul kan Jul? Nah itu yang menjadi masalah. Rusak habis orang laki-laki yang tengok itu nanti. Kan? Kalau dia ada istri, mungkin dia pulang kepada istrinya. Yang tidak ada istri itu, nah, macam-macam jadinya nanti kan? Nah itulah, Walid mau bercakap tentang bisikan itu tadi kan. Bisikan, syaitan, iblis. Yang kita maksudkan tadi. Nah, mereka membawa suara-suara, istilahnya nanti bisikan-bisikan kepada kita supaya kita cenderung melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah SWT dan Rasulullah itu. Ya. Yang bertujuan, katanya, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, yakni kaum musyrik. Ini pun satu sisi lain juga. Kan? Bertujuan menakut-nakutkan kita terhadap pengikut-pengikutnya kaum musyrik. Antaranya apa? Ayat ini terkait dengan apa ya? Tidak boleh baca ayat awalnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Terkait dengan ayat itu. Asy-syaitanu ya'idukumul, syaitan iblis, nah itu syaitan itu pribadi kita ya kan, yang sudah terpengaruh dengan iblis. Ya. Ya'idukumul faqra. Dia sentiasa menyeru kita dengan membisikkan kepada kita takut miskin, takut susah, takut tidak makan dan sebagainya. Nah itu, takut susah. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan dia sentiasa mengajak kita, memerintahkan kita kepada kekejian, kejahatan. Nah, kemudian baru datang dalil ini. Oke? Terus, oleh itu katanya, oleh itu jangan kamu takut kepada mereka. Oleh itu jangan kita takut kepada iblis, kepada syaitan, kepada hawa nafsu kita yang saling menunggang antara satu sama lain, kan? Tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, takutlah kepadaku. Dan perkataan takutlah kepadaku, yakni jangan cuaikan perintahku. Nah itu tafsiran maudhu'inya. Takutlah kepadaku, nah itu ayatnya. Takutlah kepadaku, ay Allah SWT, yakni jangan cuaikan perintahku jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Al-Imran ayat 175. Ya, perkataannya, tetapi takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah. Artinya termasuk di dalamnya takut berdosa. Nah itu. Ya. Jika kita pikirkan tentang takut berdosa saja pun kita, Walid mengukur rasa, ya, mengukur rasa diri Walid. Walid sendiri pun entah di mana duduknya rasa takut berdosa itu. Macam kosong saja, macam nothing, ya kan? Macam tidak ada apapun. Okey. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ini terkait dengan takut berdosa juga. Dan orang-orang yang takut akan keadaan dirinya. Nah, dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, yakni di hari akhirat kelak. Ya. Mahkamah Tuhan itu dinamakan Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Ya. Ada juga yang menyebutnya, bukan ada juga, Al-Quran menyebut istilah lainnya Yaumut Taghabun. Ya. Dalam surah At-Taghabun. Betul kan? Yaumut Taghabun. Itu. Allahu Akbar. Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya. Nah, kenapa perlu takut? Takut keadaan diri kita di mahkamah Tuhan. Nah, kerana Tuhan akan mendedahkan, menunjukkan, menayangkan apapun yang kita lakukan daripada perkara yang namanya baik dan perkara yang namanya buruk.
perkara yang namanya pahala pada istilah kita, dan perkara yang namanya dosa. Ya, semuanya itu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing kita akan tengok. Sekarang kita ketawa itu, orang itu ketawa, kita ketawa orang itu. Nanti orang akan ketawa kita serupa saja, tahukah? Allah akan tunjukkan. Sekian hari. Harus ada orang menyoal kepada baginda Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apakah semua orang melihat? Iya, kata baginda Nabi SAW. Semua orang melihatnya. Bagaimana dengan rasa malu? Nah, malu mereka itu sampai gugur daging-daging muka mereka. Kata Nabi SAW. Pertanyaan lagi sahabat, bagaimana orang-orang yang bertaubat? Moga Allah mengampunkannya, merahmatinya. Kata Nabi SAW. Ini berarti orang-orang bertaubat mungkin saja Allah mengampunkannya dan merahmatinya. Allahu Akbar. Macam mana kita? Tidak tahu. Allah saja yang maha tahu. Dan orang yang takut akan keadaan dirinya, itu berarti rasa berdosa kan? Takut berdosa kan? Nah itu. Di mahkamah Tuhannya, yakni untuk dihitung amalnya, disediakan baginya 2 syurga. Nah, pada mereka yang takut berdosa, ada rasa takut. Nah, Allah SWT menyediakan baginya 2 syurga. Nah, itu perlu dilihat tafsir apakah syurga yang dimaksudkan itu. Wallahu a'lam. Nah, itu surah Ar-Rahman ayat 46. Ayat selanjutnya, saya zakkaru man yakhsha. Kerana orang yang takut, yakni melanggar perintah Allah, akan menerima peringatan itu. Nah, ini terkait dengan rasa takut berdosa sama saja. Kerana orang yang takut apa? Takut melanggar perintah Allah SWT. Berarti takut berdosa dia kan? Nah, akan menerima peringatan itu. Peringatan apa? Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan melalui ayat Al-Quran itu 4 perkara, begitu kan? 4 ayat. 4 perkara, bukan 4 ayat. 4 ayat itu 4 ayat saja, 4 perkara. Kau ingat kasihlah. Kenapa? Nah, itulah 4 apa kita sebut 4 apa itu hari? Lupa sudah. 4 bentuk. 4 kandungan besar dalam Al-Quran. Nah, kita mau baca sampai habis, mau mengaji Quran sampai habis, memang itu tidak berkesempatan. Kecuali mengaji boleh baca saja kan. Mengaji untuk membaca Quran saja. Tadabburnya kita tidak mempunyai kesempatan. Nah, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa Al-Quran datang kepada kita ada 4 perkara besar. Ya. Ada 4 perkara besar. Ada 4 perkara yang mendominasi 6.666 ayat kata setengahnya, dan kata setengahnya 6.424 ayat, kata setengahnya 6.242 ayat. Nah, itu khilaf. Kita tidak campur kan. Kita bukan ahli mau kira-kira ayat Quran berapa dan sebagainya. Okey, jadi yang pertama, dominasi Al-Quran itu yang pertama ahkam. Disebut ahkam wasyariah. Yang kedua, tazkirah. Yang ketiga, qissah. Dan yang keempat, siyasah. Ada 4. Inilah dominasi Al-Quran. Jadi pada keseluruhan dominasi ini, nah 6.666 ayat kata setengah, 6.424 ayat kata setengah, 6.242 ayat kata setengah. Nah, itu khilaf pada sisi ahli al-Qura, ya, ahli Al-Quran. Okey, jadi dominasinya pertama ahkam wa syariah, yang kedua tazkirah. Nah, ini termasuk dalam dominasi tazkirah itu kan. Allah memperingatkan kita.
Jadi di akhirat kelak nanti jangan ada orang, oh kami tidak tahu wahai Allah. Mana mungkin, Allah memperingatkan sudah. Ya, berarti kau tidak membaca Quran, kau tidak mengenali Al-Quran. Aku baca wahai Allah, berarti kau tidak kenal Nabi, kau tidak pernah mendengar hadis-hadis Nabi, sebagainya kan. Nah itu tazkirah. Jadi dominasi ayat-ayat tazkirah pun banyak juga begitu. Ada para ulama yang kemudian ya mereka membahagikan berapa banyak ayat ahkam, berapa banyak ayat. Maulid tidak ingat. Ada faktanya, ada itu. Nanti kita cari. Okey. Jadi itulah. Kerana orang yang takut, yang melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Peringatan itu tazkirah. Nah, boleh sebut tadi dominasi. Antara dominasi ayat Al-Quran, nah tazkirah. Banyak ayat tazkirah itu kan. Kau baca saja Quran, kau jumpa dengan ayat-ayat tazkirah. Dan orang yang mengambil peringatan daripada tazkirah Allah SWT itu, selamat ya. Ya kan? Jadi, terkait dengan pengajian kita, ayat-ayat peringatan itu membawa rasa takut berdosa di dalam rasa dan perasaan kita. Nah itu. Sebab itu salah satu sunnah ya, salah satu sunnahnya baginda Nabi SAW membacakan ayat-ayat basyiran wa nadhira supaya diperdengarkan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita perlu diperdengarkan dengan basyir wa nadhir. Nah itu sifatnya ayat tazkirah, betul. Jadi jangan sampai kita tidak membacakan itu kepada anak-anak kita. Kau sila nanti ya. Tidak kira anak kau 20 orang kah, 30 orang kah, kerja beranak saja kau. Nah Walid kau beranak pun cucuku juga kan. 10 pun cucu, 20 pun cucu, 30 pun cucu. 40 kau beranak pun cucuku juga. Betul kan? Ini orang kan, kucing pun jadi cucuku, apalagi orang. Jadi, ajarkan itu sila ya. Perdengarkan kepada anak-anakmu basyiran wa nadhira. Ya, berita gembira istilahnya, perkara yang mengembirakan dan perkara yang menakutkan daripada Al-Quran dan daripada hadis baginda Nabi SAW. Faham tak? Dengar itu Pak Arif ya. Dan kemudian firman Allah SWT lagi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, katanya. Nah, masih lagi kita bercakap tentang rasa takut berdosa, ya kan? Sebenarnya orang yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah, takut berdosa itu. Orang yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah, takut berdosa itu kan? Nah, dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah itu tadi kita berbincang tentang, kita bincang di mana tadi ya? Nah kita bincang di sini. Nah ini kita bincang tadi. Ini sebagai perbincangan kita tadi ya. Mengapa kita tidak merasakan indah, manis, lazat, bla 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 kita catatkan tadi kan, dalam ibadat. Dan ibadat itu kita maknakan lagi. Ibadat itu lebih menyeluruh dengan hidup kita sendiri adalah ibadat. Nah, jika hidup kita sendiri adalah ibadat, nah kita akan merasakan indah, manis, lazat, aman, damai, tenang. Nah, itu hidup kita. Betul kan? Nah, puncanya kenapa? Puncanya karena kita jahil dalam ibadah itu sendiri. Kita tidak ada ilmu. Itu kayak tadi sudah kan? Ini. Kita ada ilmu tentang yang namanya sembahyang, namanya puasa, namanya zakat. Kita ada ilmu tentang itu. Ya, kita tidak ada ilmu tentang kehidupan itu sendiri secara menyeluruh. Nah, menyebabkan kita menjuzuk-juzukkannya. Justru kita tidak tahu, bah. Tidak jadi ibadah kepada kita. Sembahyang jadi ibadah, puasa jadi ibadah. Nah, ketika kita berhimpun dengan orang lain, nah tidak jadi ibadah. Misalnya kan? Nah, contohnya begitu. Okey. Di poin besarnya adalah jahil kita, itu menyebabkan kita tidak merasa indah, manis dan sebagainya. Sekiranya kita berilmu, nah itulah yang membawa kita kepada indah dan sebagainya. Betul kan? Nah, jadi terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi.
sama saja. Rasa takut kepada Allah SWT itu, ya, rasa takut berdosa itu, rasa takut kepada Allah, rasa takut berdosa itu ada kepada orang-orang yang berilmu. Nah, itu menurut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah apa? Surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama di situ bukan maksud yang pribadi, ya, bukan pribadi, bukan individu. Ulama di situ maksudnya ilmu. Nah, itu maksudnya. Jadi jelas menunjukkan kepada kita betapa ilmu itu sangat penting untuk meletakkan kita di posisi rasa takut kepada Allah, rasa berdosa dan sebagainya. Jelas ya? Kemudian kata musannif, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu, ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu juga menunjukkan keutamaan, juga menunjukkan keutamaan takut, ya, juga menunjukkan keutamaan takut, kerana juga menunjukkan keutamaan takut. Apa takut? Takut berdosa. Topik kita itu adalah takut berdosa. Menunjukkan keutamaan takut, berdosa, kerana ketakutan berdosa itu merupakan buah dari ilmu. Jadi kenapa Allah mengaitkan dalam surah Al-Fatir ayat 28 ni hanya orang berilmu takut kepada Allah? Nah, kerana buah daripada ilmu itulah. Takut kepada Allah itu merupakan, takut berdosa itu, takut kepada Allah itu merupakan buah daripada ilmu. Jadi ilmu itu seperti pohon pokok, nak mengeluarkan buah, ya kan? Nah, kita belajar sudah itu semua. Kemudian kata musannif Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, thumma qala Allahu a'lam. Okey. Malam ni mula lambat sikit pasal tertidur pula dah. Tak pula rehat-rehat terlena ni. Allahu a'lam. Ada soalan kah? Besok pagi kelas ya. Pagi kita kelas. Ini supaya kamu orang tidak tidur pagi-pagi. Jangan tidur lepas subuh. Aku tahu ramai orang yang tidur lepas subuh. Jangan tidur. Orang perempuan, kau boleh solatkah, kau tidak boleh solatkah, kau perlu bangun. Apabila datang waktu subuh, dan sebelum subuh lagi kau perlu bangun. Tahu tak? Oh, saya tidak boleh salat. Tidak boleh salat, kau boleh salat, kau perlu bangun. Jangan kau tidur time itu, tahu tak? Kau produk syaitan saja dalam perutmu. Ya, itu ada hadisnya. Ya, ada hadisnya itu. Kalau orang lelaki kencing berdiri. Kencing berdiri, itu produce. Memberanakkan syaitan dulu. Memberanakkan iblis. Kalau orang perempuan, tidur lepas subuh. Lelaki pun tidur lepas subuh sama saja. Nah, kita produce syaitan jantan, orang perempuan produce syaitan betina. Jangan. Bangun, zikir kah, apakah? Ada amalan-amalan apa yang boleh baca-baca. Faham kan Mimi? Nah, jangan kau lena. Aku tidak boleh solat. Siap berdengkur lagi, nyanyi-nyanyi lagi dalam dengkur itu. Jangan. Mulai sekarang belajar, subuh saja bangun. Nanti boleh akan wujudkan majlis ta'lim selepas subuh jika tidak ada kelas. Jadi boleh bawa kelas. Kelas itu kita akan bermula 7 subuh. Sebab selepas subuh kami ada zikir, tahu tak? Kami orang lelaki-lelaki ini ada zikir yang kami bawa. Selepas zikir itu baru kita kelas. Kecuali Mizi seorang saja, dia tidak ada zikir apa. Dia kerana dia soleh sudah. Dia tidak ada zikir apa. Kau
Kau soleh sudah kami sini? Nah, kau tidak ada zikir apa, Pak? Ada. Kau tidak buat. Kau zikir juga dalam pondok kau kan? Mau kau tipu, mana ada kau zikir? Kau tidur subuh saja jam 10 pagi. Tadi datang awal. Tadi, alhamdulillah. Okey, Pak. Okey, selesai sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.